Saudara mahasiswa ITB memprotes kebijakan kampus yang bekerja sama dengan pinjol untuk pembayaran uang kuliah. Sementara pihak kampus mengklaim tidak mengambil keuntungan dari kerjasama dengan pinjol itu. Sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Bandung ITB berunjuk rasa memprotes kebijakan kampus terkait skema pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) dengan mencicil via aplikasi pinjaman online atau pinjol. Mahasiswa mengkritik karena bunga pinjaman yang dianggap memberatkan meskipun dengan cara skema cicilan. Mahasiswa berharap ITB dapat mengubah skema pembayaran uang kuliah tunggal dengan skema lain. Jadi sebenarnya kami kan menuntut untuk adanya penghapusan opsi penyelenggaraan dana berupa pinjaman online. Namun dari pihak rektorat, karena satu dan lain hal, mereka tidak bisa menghapuskan itu secara langsung. Namun mereka pada akhirnya berdasarkan negosiasi kami sepakat untuk tidak menjadikan skema pinjaman online ini sebagai opsi yang dipromosikan, sebagai opsi utama yang sebelumnya itu cukup dipromosikan. Pihak ITB menegaskan tidak mengambil keuntungan sepeser pun terkait kerjasama dengan aplikasi pinjaman online Dana Cita yang menyediakan skema cicilan pembayaran uang kuliah tunggal. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan ITB Muhammad Abduh menyebut ITB bekerjasama dengan Dana Cita sejak Agustus 2023. Namun aplikasi tersebut baru dimanfaatkan oleh mahasiswa pada Januari 2024. Yang meminjam pun tidak banyak, hanya 10 orang, ya, dengan baru-baru ini, begitu, dan semuanya baru-baru ini, dan itu pun lebih banyak adalah mahasiswa pasca sarjana. Harian Kompas sempat menganalisis makin tingginya biaya kuliah yang tidak mampu diimbangi oleh tabungan dan pendapatan para orang tua. Jika orang tua lulusan S1 menabung selama 18 tahun sejak anaknya lahir pada 1995 hingga masuk kuliah pada 2013, maka tabungannya mencapai 77,9 juta rupiah. Sementara biaya kuliah mencapai 84,7 juta rupiah. Kompas juga menganalisis jika orang tua lulusan S1 menabung dari 2013 sampai 2040, tabungan mencapai 299,2 juta rupiah. Sedangkan biaya kuliah di 2040 diprediksi mencapai 430 juta rupiah. Pengamat pendidikan Cecep Darmawan menyebut biaya pendidikan makin tinggi dan penggunaan pinjol untuk membayar uang kuliah melanggar undang-undang karena pendidikan tinggi harusnya untuk dibuat murah untuk semua kalangan masyarakat. Prinsip ya di dalam pasal 6 itu salah satunya keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Masalah pendidikan tinggi sempat jadi perhatian Presiden Joko Widodo. Namun Jokowi justru terkaget-kaget mengetahui jumlah lulusan perguruan tinggi strata 2 dan 3 sangat rendah dibanding Malaysia dan Vietnam. Dan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga. Kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia itu di angka 0,45%. 0,45%. Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia, sudah di angka 2,43%. Negara maju 9,8%. Jangankan pendidikan tinggi, masalah di pendidikan dasar juga masih dialami penduduk Indonesia. Bahkan yang tidak sekolah jumlahnya cukup tinggi mencapai 65 juta anak. Belum tamat SD 30,6 juta anak, sementara yang tamat SD 64,4 juta anak. Sementara siswa SD yang putus sekolah mencapai 40.623 anak. Jumlah siswa putus sekolah tingkat SMP sebanyak 13.716 anak, di tingkat SMA yang putus sekolah sebanyak 10.091 siswa, dan di SMK mencapai 12.404 siswa. Pihak universitas harus mencari cara untuk membantu mahasiswanya yang mengalami kesulitan membayar, tanpa menggunakan pinjol yang bisa merugikan mahasiswa. Tim Liputan Kompas TV. Kampus ITB menawarkan pinjaman online atau pinjol untuk pembayaran uang kuliah tunggal mahasiswa. Meski perusahaan pinjolnya berizin resmi di OJK, apakah benar skema pembayaran UKT pinjol akan menjerat mahasiswa ke depannya? Kami bahas bersama perwakilan Kabinet Mahasiswa ITB Revan Kamulya dan Ketua Komisi 10 DPR dari fraksi PKB Saiful Huda. Selamat malam Mas Revan, Pak Saiful. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Mas Revan, boleh dijelaskan kembali kepada kami keberatan dari mahasiswa terkait opsi pembayaran UKT dengan menggunakan pinjol ini? Oke, terkait hal tersebut kami keberatan karena di sini ITB utamanya coba mengarahkan mahasiswa ITB itu untuk menggunakan pinjol sebagai solusi pembayaran UKT gitu, karena
secara tiba-tiba pada tanggal 22 Januari kemarin, mahasiswa yang mengalami kesulitan pembiayaan ya, tidak bisa FRS gitu, tidak bisa mengisi rencana studi yang notabene berarti tidak bisa melanjutkan ke semester berikutnya. Dan yang sangat disayangkan seperti yang saya bilang tadi, ya ITB malah mengarahkan mahasiswanya gitu, menggunakan pinjaman online Dana Cita karena secara eksplisit laman untuk menuju Dana Cita itu dicantumkan gitu dalam pada kanal pembayaran di situs akademik Oke. ITB. Bunganya berapa sih, Mas Revanka, kalau pakai Dana Cita untuk membayar Oke. UKT? Oke, berdasarkan apa yang telah dikumpulkan, per bulannya itu mencapai 1,75% dan diakumulasikan bisa lebih dari 20. Bisa 20% per tahun Ya, atau per bisa bulan? lebih per tahun. Kalau Per per tahun bulannya 20%. 1,75. Oke, itu yang menjadi keberatan dari mahasiswa. Apakah dari kampus hanya mensyaratkan atau mencarankan opsinya hanya melalui pinjol? Adakah opsi lain menggunakan bank dengan cicilan 0%? Adakah opsi itu? Oke, terkait hal tersebut itu juga menjadi bahasan saat adanya pertemuan dengan pihak rektorat ya. Meskipun ada opsi-opsi tersebut gitu, kan terkait pinjaman kredit pendidikan nih ada dari Bank Mandiri juga dan banyak bank-bank lainnya ya. Dan Oke. dari pihak Direktorat Keuangan tuh pun mengklarifikasi bahwa ya ada bank yang menggunakan 0% gitu. Dan banyak juga opsinya sebenarnya, ada keringanan, ada cicilan UKT. Nah, yang menjadi pertanyaan tuh kenapa lucunya tuh kenapa ITB malah mencantumkan Dana Cita ini di situs akademiknya Pinjaman dan online gitu merekomendasikannya ya? juga gitu. Oke. Iya, Meskipun pinjaman online itu legal ya, terdaftar di OJK. iya. Keberatannya meskipun itu legal, apakah takut nanti Oke, khawatir bahwa akan terjerat pinjaman yang lebih besar lagi begitu? Atau oke. terjerat Ya, bunganya? hal tersebut menjadi salah satu ketakutan kami ya karena dari kajian yang kabinet keluarga mahasiswa telah lakukan, student loan atau mungkin dalam konteks bahasan kalinya adalah pinjaman online Dana Cita ini kan pertama memiliki bunga, itu sudah melanggar si Undang-Undang Pendidikan Ya. Tinggi yang dimana kalau ada pinjaman dana yang nggak boleh berbunga. Kedua, dengan adanya penggunaan pinjaman dana gitu, terutama berbunga gitu, itu memberi eh, beban jangka panjang untuk mahasiswa karena Oke, berarti mau tidak mau ketika sudah menggunakannya ada tanggung jawab baik. tambahan untuk membayarnya gitu, bahkan setelah lulus jika tunggakannya juga banyak. Nah, oke. Dan apa ya, itu tuh merupakan presiden yang buruk untuk suatu lembaga negara, malah membuat mahasiswanya gitu ya, mahasiswanya terjerat oleh hutang gitu. Baik, Pak Saiful, gimana sikap Komisi 10 Ya. soal ini? Karena penggunaan pinjol jelas-jelas tadi menyalahi Undang-Undang Pendidikan, bahkan tadi dikhawatirkan bisa Selamat malam Pak membebani Saiful, suatu mahasiswa kehormatan buat saya. dengan bunga Malam, yang Mas besar Reza. tadi dijelaskan oleh Mas Revanka. Ya, saya kira standing point saya ada 3-4 hal. Yang pertama, tawaran dari ITB untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam ini Dana Cita, saya kira opsi yang kurang tepat, bahkan tidak tepat sebenarnya. Karena dalam jangka pendek dan jangka panjang tidak menyelesaikan masalah bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar UKT. Terlebih-lebih bunganya cukup tinggi itu sangat tinggi sekali. Dan itu menyalahi aturan regulasi yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sebenarnya fenomena ini sudah hampir seminggu berjalan. Saya ingin Kemendikbud, Mas Nadiem mengambil sikap mewakili pemerintah, di mana saya merasa kok absen gitu. Karena prinsipnya mahasiswa yang tidak mampu, pemerintah harus mengambil langkah untuk memastikan bahwa mahasiswa yang tidak mampu tetap harus bisa kuliah. Pemerintah karena bisa itu saya intervensi ya, Pak Saiful ya? Sangat bisa. Tinggal diajukan skemanya seperti apa, Komisi 10 akan secepatnya merespon dan mensetujuinya. Karena itu saya mengapresiasi langkah dari Ibu Sri Mulyani yang ada skema untuk menjadikan dana LPDP diskemakan untuk memberikan student loan bagi teman-teman mahasiswa. Tapi prinsipnya jangan juga ada bunga. Jadi semangatnya adalah memastikan semua mahasiswa yang tidak mampu harus difasilitasi dan dituntaskan oleh pemerintah. Nah, yang ketiga, ini semua karena efek dari
kampus kita yang hampir ada 21 kampus termasuk ITB yang sudah berstatus sebagai PTNBH. Nah, di dalam regulasi menyangkut PTNBH ini, saya sudah cek berkali-kali dan bahkan saya sudah lama khawatir transisi dari PTNBH itu akan berisiko terjadinya komersialisasi pendidikan. Dan faktanya betul bahwa kampus-kampus kita sebenarnya belum siap untuk menjadi PTNBH, di mana sederhananya kita bisa definisikan PTNBH itu sebenarnya memberikan kelonggaran kepada kampus untuk mencari sumber pendanaan lain di luar APBN. Nah, apa yang terjadi 10 tahun terakhir pelaksanaan PTNBH, kampus menurut saya gagal untuk mencari sumber lain, kerjasama dengan swasta dan seterusnya untuk pengembangan kampus. Yang terjadi adalah kampus yang berstatus PTNBH melakukan kenaikan pembiayaan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa, dan itu yang terjadi adalah kenapa potensi terjadi komersialisasi pendidikan terjadi, termasuk ITB. ITB dalam 10 tahun terakhir kalau kita cek sumber pendanaan di luar APBN yang kerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini dengan pihak swasta. Baik, Pak Saiful. Oke, sepertinya komunikasi kami terganggu dengan Pak Saiful ini. Sinyalnya kurang jelas, mungkin bisa sedikit bergeser Pak Saiful. Mas Reva, nggak kembali ke Anda. Kalau usulan mahasiswa bagaimana untuk pembayaran UKT ini menurut Anda yang paling tepat? Kenapa? Sorry? Usulan dari mahasiswa untuk pembayaran UKT seperti apa? Oke, untuk pembayaran UKT, sebenarnya dari mahasiswa ITB utamanya menuntut untuk memastikan dulu hak pendidikan dari seluruh mahasiswa gitu ya, bisa melanjutkan studinya di semester ini dan semester berikutnya. Cuma ada beberapa usulan yang strategis gitu ya. Bukan secara teknis, kami mengusulkan untuk membenahi kembali gitu sistem penyerapan beasiswanya dan bagaimana skema-skema lainnya gitu seperti keringanan dan cicilan UKT, karena ada beberapa hal gitu ya kayak beasiswa ternyata tidak terserap secara penuh gitu untuk mahasiswa dan juga bagaimana pemilihan pemberian beasiswanya juga masih kurang tepat, karena dari pihak ITB juga sempat mengklaim bahwa ya ada ketidaktepatan dalam pemberian beasiswa, dalam pemberian keringanan. Nah, dua, mungkin lebih transparan dan melibatkan mahasiswa yang dimana kebijakan finansial ITB itu kan juga mempengaruhi langsung ke mahasiswa sudah gitu ya. Ada pihak kampus untuk yang mempertimbangkan lagi gitu. sudah ada pihak kampus yang menanggapi unjuk rasa atau protes dari mahasiswa ini? Kenapa? Sudah ada pihak kampus yang berdialog dengan mahasiswa setelah diprotes ini? Oke, setelah protes ini sudah ada kurang lebih 2 kali dialog secara langsung sebenarnya. Apa yang disampaikan oleh pihak kampus? Oke. Secara umum dialog yang telah dilakukan ya, pihak kampus menyampaikan bahwa ya mereka akan mengupayakan suatu jawaban yang normatif gitu, makanya mereka akan mengupayakan, cuma ada beberapa hal gitu yang bisa didapat dari dialog tersebut, seperti misalnya pihak ITB dari keseluruhan mahasiswa yang belum bisa melanjutkan kuliahnya ya karena terkendala biaya, karena tidak bisa mengisi FRS, 182 mahasiswa reguler itu bisa melanjutkan FRS, bisa mengisi FRS, melanjutkan studinya. Namun yang sangat disayangkan di sini Fakultas Sekolah Bisnis Manajemen itu tidak menjadi bagian dari orang-orang yang dijamin, dan juga diskriminasi menurut Anda ya? Apa? Kenapa? Ada diskriminasi? Iya, ada diskriminasi di sana. Dan tidak cuma mahasiswa SBM, mahasiswa kelas internasional atau jalur mandiri juga tidak ada kepastian yang jelas terkait hal tersebut. Dan juga ITB berkomitmen untuk menghapus opsi dana cipta secara eksplisit gitu di situs akademiknya. Namun berdasarkan konferensi pers yang dilakukan tadi siang ya tidak bisa, opsi dana cipta tetap dijadikan opsi namun tidak dieksplisitkan. Lalu yang ketiga di sini ITB
memberi rencana bahwa ada asesmen terkait kesanggupan pembayaran UKT. Dan yang sangat disayangkannya dilakukan setelah FRS gitu. Dan Oke. jadi pertanyaan, kenapa nggak dilakukan sedini mungkin sebagai Ya. upaya pencegahan hal ini terjadi. Baik. Oke, Gitu. Mas Revanka. Pak Saiful, jadi apa upaya Komisi 10 DPR untuk bisa membantu mahasiswa ini? Saya kira pemerintah harus memastikan melalui Kemendikbud semua teman-teman tadi sekitar 187 dipastikan bisa kuliah dan memastikan mereka bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya. Mudah sekali sebenarnya itu, dan itu sangat kecil secara hitungan ya. Secara jumlah sangat kecil sekali, tinggal diintervensi sebenarnya pemerintah. Karena pemerintah punya skema untuk pembiayaan UKT, ada pembiayaan yang lain yang sebenarnya bisa langsung dipastikan. Baik. Mudah-mudahan ada titik temu supaya pembayaran UKT tidak malah membebani mahasiswa, tidak melanggar Undang-Undang Pendidikan. Terima kasih Mas Revanka, terima kasih juga Pak Saiful Huda sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini.